Bagaimana keadaan saudara, baik-baik semua? Saya mau sebelum saudara duduk dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau saudara pergi datang pada beberapa orang. Dan kalau ada di antara saudara mungkin yang melihat, oh ini baru kayaknya, kasih salam dan kasih kesaksian sama mereka bahwa Tuhan baik. Dan katakan bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Kehadiranmu di tempat ini tidak sia-sia. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan. Membawa pujian kita, penyembahan kita, sorak-sorai kita, dan celebration. Kita merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini kita masuk kepada Minggu Paskah. Dan Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang. Saya mau saudara berkata kepada diri saudara sendiri, Tuhan sudah menang. 1, 2, 3. Kalau Tuhan sudah menang, dan dia menang di dalam saya, maka hidup saya juga pasti berkemenangan. Hidup saya pasti berkemenangan. Saya nggak akan diganggu oleh perasaan apapun, saya nggak akan diganggu oleh intimidasi apapun, saya nggak akan diganggu oleh tekanan apapun, saya nggak akan diganggu oleh semua hal yang membuat saya takut, membuat saya nggak punya harapan. Karena di dalam Yesus ada pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, aku tidak gentar. Lagu yang sangat indah yang sudah dinyanyikan. Saya mau nanti kita nyanyikan lagu itu sama-sama. Dan sebelumnya kita akan masuk kepada firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan juga. Ini ada suara apa nih? Teng-tong gini. Kayak ada suara mih tek-tek. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyanyikan lagu yang menjadi pengakuan iman rasuli katanya. Ya, I believe in, saya percaya kepada Allah Bapa, saya percaya kepada Allah Anak, saya percaya kepada Allah Roh Kudus, kepada tiga yang tapi esa, dia adalah tiga tetapi dia adalah satu dan dia nggak bisa dipisahkan. Ya, Allah kita adalah Allah yang esa, Allah yang satu, tetapi dia mempunyai tiga kepribadian atau tiga pribadi yang di dalam kesatuan. Dan kita percaya juga akan kelahiran dari anak darah, kita percaya juga bahwa Yesus sudah mati dan dia dibangkitkan, dan kita percaya juga bahwa dia bukan cuma sekedar dibangkitkan, dia terangkat ke sorga, dan satu saat dia akan datang kembali untuk yang kedua kali menjemput gerejanya. Dan kita semua akan hidup bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Nah ada beberapa perdebatan pada zaman itu mengenai kebangkitan. Apa mungkin orang mati dibangkitkan? Gimana caranya? Oh, tubuhnya udah hancur, apalagi kalau yang udah ratusan tahun. Apalagi kalau orang yang meninggalnya udah nggak ada lagi, tulangnya aja udah hancur kok. Ya udah ada tumpukan-tumpukan dan nggak mungkin bisa dibongkar lagi. Bagaimana mungkin mereka bisa dibangkitkan? Nah, Paulus menyatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 menceritakan mengenai kebangkitan Yesus, dan saya suka sekali untuk mengulangi ini buat saudara. Dan setiap kali ada kesempatan saya bicara khususnya di dalam acara-acara di Sinar Kasih. Dalam setiap acara penguburan, dalam setiap acara pemakaman, dalam setiap acara penghiburan, ini ayat-ayat yang terus berbicara kepada kita, yang memberikan keyakinan. Inilah yang membedakan saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Inilah yang membedakan kita, iman dan percaya kita bahwa kita akan menerima kebangkitan dalam tubuh ini. Berapa banyak di antara saudara percaya boleh katakan yes. Kita akan mati. Oke, saudara tegang benar hari ini, ada apa nih? Kalau bicara mengenai kematian, pasti banyak yang gak suka. Tapi kalau bicara mengenai kebangkitan, siapa yang suka? Katakan amin. Semuanya pasti suka. Tapi kita semua, kabar gembiranya adalah kita semua akan mati. Siapa di sini, saya mau tanya lagi sekali lagi, siapa yang mau hidupnya panjang umur? Ini ada yang gak ngerti bahasa Indonesia kayaknya nih. Saya mesti ngomong pakai bahasa yang lain. Siapa yang nggak mau panjang umur, angkat tangan. Siapa yang mau panjang umur, angkat tangan. Oke, ada yang nggak angkat tangan, berarti maunya panjang apa pendek? Oke, saya selalu tanya ini, berkali-kali saya tanya ini, saya mau ulangi lagi kepada saudara. Siapa yang mau panjang umur, sekali katakan amin. Siapa yang mau umurnya sampai 300 tahun, katakan amin. Well, masalahnya bukan panjang atau pendeknya, karena Tuhan Yesus nggak bicara mengenai panjang pendeknya umur. Dia cuma bicara mengenai kehidupan yang kekal yang nggak akan pernah bisa mati. Itu yang dia katakan, saudara. Jadi mau umur saudara 12 tahun terus saudara meninggal, atau mungkin ada ya saudara kita atau anak kita mungkin, atau mungkin ada relasi kita siapapun yang umurnya mungkin baru aja lahir, Pak, udah meninggal. Terus dia berarti pendek umur dong? No, di dalam Kristus bukan masalah pendek atau panjangnya, ada yang umurnya juga 100 tahun.
tapi meninggal juga. Pada akhirnya itu pasti akan meninggal. Tetapi yang pasti adalah berita sukacitanya di dalam Kristus kita nggak akan mati sampai selama-lamanya. Karena kita akan dihidupkan kembali dan dibangkitkan kembali. Dan itu berita sukacita buat kita. Dan mungkin untuk beberapa orang, ini omong kosong seperti apa. Dan itu juga yang dipertanyakan pada zaman Rasul Paulus pada saat itu. Waktu dia memberitakan bahwa Yesus bangkit. Pada hari yang ketiga murid-muridnya menyatakan, Yesus bangkit, kami saksinya. Kami yang lihat kuburnya kosong, kami bertemu dengan dia. Dia berjalan 40 hari, 40 malam bersama dengan kami. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia makan bersama dengan kami. Dia ceritakan mengenai kerajaan sorga setiap hari kepada kami. Kami adalah saksi dari apa yang menjadi kejadian yang luar biasa pada saat itu. Kejadian yang disebut dengan kebangkitan. Yesus bangkit, dan kalau dia bangkit, kita punya pengharapan itu. Nggak sia-sia kepercayaan kita kepada dia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam kehidupan kebangkitan Kristus, kita pun akan mengalaminya. Dan saya berdoa, saudara, pada pagi hari ini, biar kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kita. Dan ini yang membuat kita paham dan mengerti bagaimana kita bisa hidup dalam satu pengharapan, dalam satu keyakinan, dalam satu kepercayaan, bahwa saya, walaupun sesaat saya akan mati, sebentar saja, karena saya akan dihidupkan kembali dan saya akan hidup sampai selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Dan ini merupakan satu pengharapan yang luar biasa. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup kekal, katakan amin. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 23. Saya akan ulangi ini, saya akan sampaikan kembali ini buat saudara. Saya mau ini betul-betul nyerap buat kita, betul-betul meresap di dalam kepercayaan kita, dalam iman kita, dalam hati kita. Tetapi yang benar ialah, ini firman Tuhan katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Udah jadi biasa kayaknya berita ini. Soalnya gak ada yang amin. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Dari antara orang mati. Dan kata ini yang saya suka. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kenapa Yesus menjadi manusia? Karena dia adalah manusia yang mati, tapi dia dibangkitkan. Adam mati, Adam gak dibangkitkan. Tapi Yesus mati, Yesus dibangkitkan. Karena satu orang bangkit, semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan sama seperti dia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Perhatikan ini saudara. Bahwa Yesus bangkit itu adalah kenyataan. Bahwa Yesus bangkit itu adalah kebenaran. Ini bukan fiksi. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita bohong. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang katakan Alkitab mencatat yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung anak Allah yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, anak Allah yang hidup namanya Yesus Kristus. Dan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Allah Anak. Dan Allah Anak inilah yang mati dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan hari ini kita merayakannya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya juga akan sama dibangkitkan seperti dia dibangkitkan. Ada satu kata sulung di sini saudara. Yesus adalah yang sulung, anak Allah, dan dia adalah yang sulung. Kalau ada yang sulung, seharusnya ada yang berikutnya. Arya saudara saya adalah yang sulung dari 3 bersaudara. Dia yang pertama, saya yang kedua, Ardi ada yang ketiga. Michael adalah yang sulung. Di bawahnya Michael ada Matthew. Di bawahnya Matthew ada Ian. Di bawahnya Ian ada Gabriel. Di bawahnya Gabriel akan menyusul. Ya. Rachel adalah yang sulung. Dan setelah Rachel ada Priscilla dan tidak ada yang lain. Anak sulung yang pertama. Jadi kalau ada yang pertama bangkit dari antara orang mati, berarti ada yang berikutnya akan dibangkitkan juga dari antara orang mati.
Percayakah saudara akan hal ini? Excited ke saudara akan hal ini? Bergairah ke saudara akan hal ini? Karena kalau ada yang sulung, berarti ada yang lainnya. Nah kalau ada yang sulung, berarti dia punya saudara-saudara yang lain. Yohanes 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan apa? Sebab barang siapa yang percaya dalam namanya, katanya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Tetapi barang siapa yang menerimanya, semua orang, nggak tertutup. Mau agama Kristen, nggak agama Kristen, pokoknya semua orang yang mau menerimanya. Menerima siapa? Yesus sebagai juru selamat. Menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya, apa saudara? Dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti kalau saudara percaya pada hari ini kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara udah otomatis identitas saudara akan menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti kita juga disebut saudara-saudaranya Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah. Dan kita anak-anak Allah. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17 pada hari kebangkitan. Maria bersama dengan murid-murid yang lain. Mereka berlari-lari menuju kepada gua itu, menuju kepada kuburan itu. Maksudnya supaya mereka katanya mau ngasih wangi-wangian di sana. Karena seperti kebiasaan 3 harian, 7 harian, 40 harian, dan harian-harian. Ya mereka harus datang ke kuburan. Dan mereka ingin memberikan bunga kah, mereka mau memberikan rempah-rempah kah. Mereka mau melihat saja bagaimana keadaannya kuburan Yesus. Dan pada saat itu kuburannya udah terbuka. Kubur itu udah kosong. Dan ternyata pada saat Maria masuk, udah gak ada kain lampinnya, itu kain kafannya, itu sudah terbungkus rapi di situ, tertata rapi di situ, dan dia bingung dan dia nangis. Kemana Tuhan? Kemana Yesus? Tubuhnya mungkin dicuri orang. Tapi pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada Maria dan katakan, jangan nangis, jangan nangis. Lalu apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 kalau saudara lihat. Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Karena pada saat Yesus bilang, ini aku. Maria bilang, Rabuni, aku baru ngeliat itu engkau. Yesus, engkau hidup. Waktu Maria mau pegang Yesus, Yesus bilang, jangan pegang aku. Sebab aku belum pergi. Saudara perhatikan kata-kata Yesus. Ini pengakuan dari Yesus. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi sekarang, saudara garis bawah ini. Pergilah kepada siapa saudara? Saudara-saudaraku. Yesus sendiri mengakui bahwa murid-muridnya adalah saudara-saudaranya. Dia bilang sama Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti kalau Bapa di sorga adalah Bapakku, dia juga adalah Bapakmu. Berarti engkau siapa? Engkau anak Allah, engkau anak Bapa. Aku dan engkau jadi anak Bapa. Dan kita jadi saudara. Dan waktu Yesus katakan bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai saudara dari orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini perkataan Yesus. Kalau Yesus katakan pada hari ini, kalau engkau percaya dalam namaku, engkau menjadi saudaraku. Dan kalau engkau menjadi saudaraku, yes, aku mati, engkau juga akan mati. Tapi lihat, kalau engkau menjadi saudaraku, aku mati, aku bangkit. Dan barang siapa yang menjadi saudaraku, aku yang sulung udah bangkit. Maka engkau saudara-saudaraku akan ngalamin kebangkitan sama seperti aku dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dia memberikan kebangkitan itu buat kita. Ini udah menjadi kepastian saudara. Ini udah menjadi kepastian. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, walaupun mati sebentar ada di sinar kasih. Paling 3 hari. Tapi bukan langsung bangkit. Saudara bisa bayangin kalau di sinar kasih ada yang tiba-tiba ketok-ketok udah tutup peti, tok hari ketiga. Saudara ada ketok-ketok di mana? Saudara sini. Bukain di bawah. Menurut saudara akan lari apa saudara akan bergirang? Anyway, apapun kejadiannya tetapi kebangkitan itu adalah kepastian. Dan kalau kita percaya kepada dia, maka kita disebut saudara-saudaranya. Dan kalau kita adalah saudara-saudaranya Yesus, Yesus adalah yang sulung, yang dibangkitkan dari antara mati. Setelah itu, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya.
Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ini yang luar biasa. Saya mau ulangin lagi ini buat saudara. Mari ini jadi masuk buat menjadi satu kepercayaan buat kita, menjadi satu iman buat kita, menjadi satu pengharapan buat kita. Bahwa kita gak perlu lagi takut untuk menghadapi kematian walaupun kita gak mau sekarang. Untuk meyakinkan saja, siapa yang mau ketemu Tuhan Yesus? Kapan? Ada yang mau sekarang? Jangan dulu, masih kebaktian. Kita pasti akan ketemu sama dia. Dan kita pasti akan dibangkitkan. Kita gak akan mati sampai selama-lamanya. Karena ada kuasa kebangkitan ini. Nah, ini ada dua hal saudara. Untuk mereka yang meninggal sebelum kita, ya ada saudara-saudara kita, ada orang tua kita, ada mungkin pasangan hidup kita, ada mungkin anak kita, ada mungkin orang tua kita yang sudah meninggal duluan. Nah mereka yang meninggal di dalam Yesus ada satu kepastian yang luar biasa. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 4, pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Tesalonika pasal yang 4 ayat 13 sampai dengan 18 bilang begini, aku tidak mau, ini Paulus yang tuliskan, selanjutnya kami gak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Kamu mesti ngerti nih, kalau kamu meninggal di dalam Kristus, kami mau supaya kamu mengerti hal ini. Ini untuk yang sudah meninggal ya. Penghiburan buat kita semua. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kenapa? Ayat selanjutnya 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati Jumat kemarin. Dan dia telah bangkit pada hari ini. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa dia? Yesus. Di mana Yesus sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di tahtanya yang mulia. Dia ada dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Berarti setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah meninggal duluan dari kita, dan sekarang mereka sudah dikuburkan, atau mungkin sudah dikremasi, atau mungkin sudah entah mau dikubur, dikremasi, itu enggak jadi masalah sebetulnya saudara. Karena tubuh itu memang harus hancur. Jadi mereka yang sudah meninggal, roh mereka itu sudah ada bersama dengan Yesus. Yesus terangkat ke sorga, terus berjalan waktunya, dan barang siapa yang meninggal di dalam dia, itu dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Berarti saya mengucap syukur, papa saya, emak saya, saudara-saudara saya yang lain, dan teman-teman kita, teman-teman seperjuangan kita, termasuk ada Bulan di sana, termasuk ada, sebutkan namanya di sana, mereka sudah duduk bersama dengan Yesus, ada di sana. Jadi begitu mereka sudah duduk di sana, mereka aman di sana. Jadi kita gak usah tangisin mereka terus, karena mereka udah hidup bersama dengan Yesus. Tapi sudah perhatikan ini, ayat yang selanjutnya, mana tadi ayatnya? Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Apa maksudnya ayat yang ke-16 dibilangnya ini? Coba bukain. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan, apa saudara? Turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus yang lebih dahulu, bangkit. Jadi mereka yang sudah meninggal dahulu, mereka yang sudah ada bersama dengan Tuhan sekarang, saya melihat sini ada Pak Made sama Ibu, bagus ada di sana. Dan waktu nanti Yesus datang yang kedua kalinya, mereka akan datang dulu dalam tubuh kemuliaan yang baru. Yang gak bisa sakit lagi. Yang udah gak ada lagi kesedihan. Mereka udah bersama dengan Yesus, dan mereka akan datang kembali dalam tubuh yang baru. Dan sementara kita yang masih tinggal dalam dunia ini, kalau Yesus datang nanti, ayat yang ke-17 kalau sudah lihat. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan selama-lamanya dengan Tuhan kita. Yang percaya katakan yes. Dan ini satu pengharapan buat kita. Gak ada pengharapan yang lebih besar daripada ini. Saya mau bilang ini kepada saudara, berarti kalau ada orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus, dia gak akan gentayangan kemana-mana.
Jadi jangan bilang gini, si engkong datang gitu. Jangan, kesian si engkongnya difitnah. Padahal engkongnya nggak datang lagi, dia udah bersama dengan Yesus. Nah ini dia, kecuali mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau mereka nggak percaya dan belum percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah ini yang menjadi masalah karena Alkitab nggak cerita mereka ada di mana. Kalau ada pertanyaan, apakah betul orang meninggal itu tunggu 40 hari baru dia hilang? Saya ini bukannya doktrin ya, tapi saya mesti bilang sama saudara, kemungkinan besar mungkin iya. Karena Yesus sendiri 40 hari masih jalan di dalam dunia ini. Jadi mungkin 40 hari masih ada. Tapi nggak sampai selama-lamanya gentayangan. Kayak film Ghost gitu, ngikut-ngikutin gitu. Pacarnya diikutin, terus dijagain gitu. Enggak. Mereka sudah bersama dengan Tuhan mereka. Dia sudah bersama dengan Yesus. Mereka sudah bersama dengan Yesus. Tapi barang siapa yang tidak percaya, nah ini yang disebut. Saudara nggak tahu ada di mana. Saudara ingat ada cerita pada saat itu ada orang kaya dan orang miskin. Orang kaya meninggal, orang miskin meninggal. Lalu orang miskin katanya langsung duduk karena mentang-mentang miskin. Tapi bukan itu masalahnya, konteksnya bukan itu. Karena dia percaya kepada Tuhan lalu dia duduk di pangkuannya Abraham. Di tempat yang nyaman, di tempat yang indah dan kita asumsikan itu adalah sorga. Tetapi orang kaya ini yang nggak terlalu merhatiin orang-orang lain hidupnya, nggak tahu hidupnya mungkin nggak karu-karuan. Dia ada di tempat yang sangat panas katanya. Nah berarti kita punya satu bayangan tersendiri bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus, dia udah aman bersama dengan Tuhan, gak ngalamin kepanasan. Gak akan ngalamin lagi kesulitan dan gak mungkin juga pindah dari tempat ini sampai ke tempat ke sana. Gak bisa, ada jurang yang gak bisa terseberangi kata firman Tuhan. Berarti keputusannya adalah hari ini. Kalau saudara mau jadi saudaranya Yesus, kalau saudara mau memiliki satu kepastian bahwa saudara hidup bersama dengan Yesus, dibangkitkan dan gak akan mati lagi, maka hari ini adalah kesempatan saudara untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Gak ada waktu yang lain, sekaranglah waktunya karena kita gak pernah tahu setelah hari ini ada apa. Kalau hari ini terbuka kesempatan buat kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Juru Selamat kita, pada hari ini juga identitas kita akan langsung berubah menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang disebut anak-anak Allah akan menjadi sama seperti Yesus. Mati satu saat memang kita akan mati. Tapi kita nggak akan mati selama-lamanya karena kita akan dikumpulkan bersama dengan Yesus. Dan tunggu waktunya. Sementara itu. Sampai nanti dia datang yang kedua kalinya. Kita semua akan kembali hidup bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Yang kita nggak pernah tahu tempatnya di mana, entah di bumi ini sekarang. Atau mungkin ada di bumi yang baru. Atau mungkin ada satu tempat yang baru. Tapi yang pasti bersama dengan Yesus selama-lamanya. Dan itu adalah kehidupan yang luar biasa. Bukankah itu yang kita rindukan, saudara? Bagaimana dengan kita yang masih hidup sekarang? Sementara kita masih hidup. Nah kalau yang sudah meninggal, mereka udah sama-sama dengan Yesus di sana. Tapi sementara kita hidup, bagaimana? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51 sampai dengan ayat yang ke-53. Dengan jelas disampaikan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ini rahasia. Dan rahasia ini dibukakan buat kita. Kita tidak akan, apa saudara? Mati semuanya. Tapi kita semuanya akan diubahkan. Kita semua akan diubahkan. Terus, dalam sekejap mata. Dan pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sangkakala tadi waktu berbunyi Tuhan akan segera datang. Kita akan diubahkan dengan segenap, dengan sekejap mata. Tubuh kita akan diubahkan. Saudara mungkin ada jangan yang lagi bilang begini, ini dongeng apa ini saya lagi ngedengerin dongeng ini. This is not dongeng saudara. Ini bukan dongeng, ini kebenaran. Dan inilah yang melandasi percaya kita dalam nama Yesus Kristus. Bahwa di dalam dia ada kebangkitan. Bahwa di dalam dia ada kehidupan yang kekal. In Christ, di dalam Kristus ada kebangkitan dan ada kehidupan yang kekal. Lalu ayat yang selanjutnya bilangnya begini, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati yang tadi bersama dengan Yesus akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Kalau sudah baca ayat yang ke-53 yang terakhir. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Tubuh Yesus udah gak bisa mati, itu adalah tubuh kebangkitan. Dan sama seperti tubuhnya inilah, kita juga akan diubahkan memiliki tubuh seperti Yesus. Bisa makan? Bisa. Buktinya Yesus makan ikan. Tapi babi enggak. Ikan yang dia makan. Atau kambing juga enggak.
Karena nggak disebutin, tapi dia makan ikan. Dia pecahkan roti, dia makan roti bersama dengan murid-muridnya. Masih bisa makan? Masih bisa ngobrol? Masih bisa dikenalin? Agak sedikit pangling sih, tapi masih bisa dikenalin. Karena tubuhnya adalah tubuh yang baru. Ini pengharapan buat kita sama-sama pada minggu ini. Saya mau sampaikan ini buat saudara, sebagai satu pengharapan kalau ada di antara saudara yang gak berpengharapan. Kalau ada di antara saudara bilang gini, hidup ini sia-sia. Saya gak punya arti, saya mau ngapain hidup ini, sebentar lagi juga mati. Saya mau kasih tahu ini buat saudara, bahwa kita punya destiny, bahwa kita punya masa depan, bahwa kita dalam hidup ini punya pengharapan. Bukan cuma sebentar kehidupan ini. Kematian bukan akhir hidup kita, itu hanya transisi. Saudara belum terlalu percaya sama ini. Kematian bukan akhir hidup kita. Itu hanya sekedar transisi. Di dalam Kristus, kita nggak akan ngalamin kematian. Mati secara tubuh hanya transisi, karena tubuh ini harus dirubah. Tubuh ini bisa sakit, tubuh ini bisa kecewa, tubuh ini bisa marah-marah, tubuh ini bisa sangat rentan terhadap dosa. Tubuh ini bisa jadi nggak semangat, tubuh ini banyak kelemahannya. Tubuh ini memang mesti mati dulu. Tapi barang siapa percaya kepada Yesus, rohnya gak akan pernah mati. Tapi rohnya ini nanti akan diubahkan. Maksudnya tubuh yang lama ini akan diubahkan supaya roh ini juga punya tempat yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Di dalam Kristus, kematian bukan akhir hidup kita. Kematian hanya sebuah transisi. Karena kita akan terus hidup bersama dengan Dia. Tetapi tanpa Kristus, kehidupan berakhir pada kematian. Tanpa Kristus, kehidupan berakhir di kematian. Makanya saudara-saudara di tempat ini, jangan ada yang pernah mau bunuh diri. Karena dengan mengakhiri hidup saudara dan saudara bilang supaya semuanya selesai. No, saudara selesai dengan hidup dalam dunia ini. Tapi saudara masuk kepada masalah yang baru dalam kekekalan. Hati-hati. Karena kita punya pengharapan, ngapain mati duluan? Yang Ibu Mada bilang, ngerokok masuk surga gak? Masuk, tapi lebih cepat, itu aja. Ngapain cepet-cepet kalau sementara masih ada kesempatan buat hidup? Karena kita hidup ini adalah perjuangan untuk menghasilkan buah. Nah, saya mau ajak saudara melihat ini. Kebangkitan Yesus membuka tabir rahasia yang disebut dengan hidup dalam kekekalan. Apakah bisa orang hidup dalam kekekalan? Nah, perjalanan hidup kita adalah menuju kekekalan. Jadi kita berjalan menuju kekekalan. Sementara kita dalam dunia ini, life is a journey, itu betul. Dan kita sedang berjalan di dalam dunia ini selangkah demi selangkah, semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Akan menjadi semakin seperti Yesus. Setiap hari kita terus berjalan. Tapi memang ada batasnya, ada waktunya. Usia kita akan ditutup dengan tubuh ini. Selesai, kita mati, tapi roh ini akan terus berjalan. Nah, sementara roh ini terus berjalan, ketemu sama Yesus. Nah, waktu ketemu sama Yesus, nunggu. Sampai waktunya tiba, dia akan trompet, malaikat akan ditiupkan. Puet! Dan dia akan turun, Yesus akan turun ke dalam dunia, menjemput orang-orang yang masih hidup, bersama dengan yang sudah meninggal. Dan akhirnya kita akan ketemu lagi dalam tubuh-tubuh yang baru. Berarti perjalanan hidup kita gak akan pernah selesai. Hanya sampai di sinar kasih. No, sinar kasih adalah tempat transisi. Atau bukan cuma sinar kasih ya. Di belakang juga ada Pulasara. Itu cuma tempat transisi aja. Jadi kehidupan kekal itu sudah dimulai pada saat kita hidup sekarang. Saya ulangi lagi pada saudara, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Yaitu apa saudara? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Coba bisa ditampilkan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu pada saat mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal itu pada saat pertama kali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Argonya mulai jalan. Klik, langsung mulai berjalan kehidupan yang kekal. Terus, walaupun kita mati sama seperti Yesus mati pada hari Jumat yang lalu. Tapi akan dibangkitkan kembali pada satu saat menurut urutannya ketika dia datang untuk yang kedua kalinya. Jadi destiny kita, saya mau baca Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mau saudara baca ini sama-sama. Efesus pasal yang
Pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus, di dalam Kristus, in Christ, telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Segala berkat rohani di dalam sorga. Dia sudah berikan semua berkat rohani di dalam sorga. Sudah tersedia semuanya di dalam sorga. Tinggal tunggu nanti sorga nyatu dengan bumi. Tunggu saja, dia sudah berikan itu. Sebab di dalam dia, in Christ, di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sudah dengarkan ini kebenaran yang luar biasa. Tujuan hidup kita bukan menjadi kaya. Tujuan hidup kita bukan untuk menjadi orang yang terkenal. Tujuan hidup kita bukan menjadi orang yang hebat. Tujuan hidup kita adalah ini dia. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saya mau saudara pegang dada saudara sebentar. Bilang sama Tuhan begini. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menetapkan aku untuk jadi orang kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Itu tujuan hidup kita saudara. Jadi bukan jadi orang kaya, itu cuma akibat dari hidup kudus dan berkenan tidak bercacat di hadapannya. Diberkati dengan semua yang ada dalam dunia ini, itu cuma sekedar bonus dari Tuhan. Tetapi tujuan yang utamanya adalah supaya kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah kita. Itu tujuan kita. Kurang populer rupanya berita ini. Karena yang amennya gak banyak. Berapa banyak di antara saudara yang mau jadi kaya? Oh puji Tuhan gak ada. Berapa banyak di antara saudara mau jadi orang yang terkenal? Oh haleluya, gak ada juga. Berapa banyak di antara saudara menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah? Kalau kita punya prinsip ini saudara, dan kita memahami karena sebelum dunia dijadikan, berarti itu udah rancangannya Tuhan. Bukan menjadikan kita orang kaya atau terkenal, bukan itu tujuannya Tuhan. Tujuannya dia sebelum dunia dijadikan, kita sudah dirancangkan untuk jadi orang kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan dengan itulah kita terus berjalan dalam dunia ini. Semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin tidak bercacat. Semakin hari semakin ngerti firman, semakin hari semakin menjadi pelaku firman. Di dalam dia kita hidup. Dengan demikian maka hidup kita akan menghasilkan buah. Buah keberhasilan, buah kesuksesan, buah ketenaran, buah kekayaan. Buahnya akan jadi pada saat kita hidup dengan kudus dan tanpa cacat di hadapan Tuhan. Jadilah seorang suami yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ibu-ibu gak ada yang dukung saya, oke gak apa-apa. Jadilah istri-istri yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Saya suami akan bilang itu. Dan jadilah suami yang hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ibu-ibu terima kasih. Jadilah seorang karyawan yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadilah seorang pengusaha yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jadilah seorang jemaat yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. Karena itulah tujuan kita selama kita hidup. Bukan jadi orang kaya. Bukan jadi orang terkenal. Itu cuma bonusnya. Sekali lagi. Itu yang pertama saudara. Destiny kita, masa depan kita menjadi orang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Untuk itulah dia menebus kita. Untuk itulah dia mati di atas kayu salib. Karena sejak awalnya dia sudah rancangkan, engkau pasti jadi orang kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Makanya waktu manusia berdosa, kasih Tuhan itu dicurahkan. Tuhan itu nyesel, Tuhan itu nangis. Tuhan itu, aduh kenapa dia berbuat dosa, padahal aku udah rancangkan dia untuk menjadi orang kudus dan tidak bercacat di hadapanku. Makanya dia korbankan Yesus. Mati di atas kayu salib. Dia korbankan anaknya sendiri yang dia kasih dan dia sayangi.
Supaya ada pertukaran. Kamu jangan mati, biar Yesus yang mati. Karena apa? Karena kamu mati selama-lamanya kamu gak akan dibangkitkan. Tapi Yesus mati, dia dibangkitkan. Dan begitu dia dibangkitkan, barang siapa yang percaya kepadanya akan bangkit bersama dengan Yesus. Dan terus melanjutkan tujuan hidupnya. Menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Tanpa pertukaran di kayu salib, kita gak mungkin jadi kudus dan berkenan tanpa cacat di hadapan Allah. Nggak mungkin bisa, saudara, nggak mungkin. Makanya kenapa Yesus perlu mati di atas kayu salib. Dan dia perlu dibangkitkan. Supaya barang siapa yang hidup di dalam dia, percaya kepadanya, akan memiliki destiny ini. Hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah. Karena hanya mereka yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah, yang akan hidup bersama dengan Allah sampai selama-lamanya. Tapi mereka yang nggak kudus dan mereka yang bercacat, mereka nggak bisa hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Saya tadi mau baca Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 10. Tapi saya udah terjemahkan ini kepada saudara menjadi penjelasannya. Ayat yang keempat. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di dalam Dia Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu tujuan kita yang pertama, saudara. Kenapa Allah mau supaya kita hidup di dalam Dia? Yang kedua, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, dari awalnya, dari grand design pertamanya. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa, saudara? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dari semula untuk jadi anak-anaknya. Dan kalau saudara menjadi anak-anaknya, artinya saudara dan saya, kita jadi anak-anaknya. Artinya saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Allah dan saudara-saudara Yesus. Sudah ditentukan dari semula. Pagi ini, kalau ada di antara saudara yang di lantai 1, yang di lantai 4, atau saudara yang ada di dalam ruangan ini, kalau ada di antara saudara yang gak ngerasa bahwa saudara adalah anak Allah, perlu diyakinkan pada hari ini. Sejak dunia belum dijadikan, sejak awalnya, Tuhan udah tahu bahwa kita akan ada di sini pada hari ini. Dan keputusannya adalah, aku sudah tetapkan engkau untuk menjadi anak-anakku. Dan kalau saudara tolak, dan kalau saudara gak mau, dan saudara bilang gini, aku gak mau, aku cuma mau denger yang senang-senang, aku gak mau, aku cuma mau tahu aja tentang gereja, aku gak mau, itu adalah pilihan saudara. Tetapi konsekuensinya adalah kita gak akan pernah tahu kemana setelah kita meninggal nanti. Ini bukan berita nakut-nakutin. Tapi saya mau kasih tahu berita sukacitanya. Bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dan barang siapa yang mati di dalam Yesus akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan kita akan hidup dan gak akan pernah mati. Challenge pada pagi hari ini adalah Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita. Kita sudah ditukar oleh kematiannya yang seharusnya kita mati. Tapi untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Dia mau supaya kita hidup kudus, tidak bercacat di hadapannya, dan menjadi anak-anak Allah. Pilihannya ada di tangan kita. Seperti yang Paulus katakan. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 24. Saya tutup dengan ini. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat yang 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Mari kita baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Hanya orang gila yang ngomong kayak begini. Mati adalah untung. Atau kemungkinan hanya orang yang frustasi hidup dalam dunia ini. Dan dia bilang, lebih baik aku mati. No, tapi Paulus bilangnya enggak. Paulus enggak gila. No, itu firman yang dia katakan. Yang Tuhan inspirasikan kepada dia untuk dikatakan. Karena hidup bagi Kristus. Yesus sendiri katakan, kalau engkau mau hidup di dalam aku, hidupmu akan menghasilkan buah. Hidupmu akan berguna buat orang lain. Dan Paulus katakan karena hidup adalah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Ayat yang berikutnya dibilang begini, saudara.
Tapi jika aku harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau aku hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah, aku menghasilkan buah. Aku memberikan hasil kerja yang baik, yang sesuai dengan kekudusan, dan aku tidak bercela di hadapan Tuhan, dan aku adalah anak-anak Tuhan. Kalau aku hidup, aku akan memberikan buah. Dan bagaimana aku bisa menghasilkan buah? Yesus katakan di Yohanes 15 ayat yang pertama terus sampai dengan ayat yang 10, dia katakan, barang siapa tinggal di dalam aku, maka kamu akan menghasilkan buah. Dan buahmu akan semakin banyak. Tapi kalau engkau hidup di luar aku, engkau tidak hidup di dalam aku, in Christ, kalau engkau di luar Kristus, maka engkau tidak bisa menghasilkan buah apa-apa. Hidupmu akan jadi hidup yang sembrono, hidupmu akan menjadi hidup yang gak kudus, hidupmu akan menjadi hidup yang bercacat celah, hidupmu akan menjadi hidup yang keluar sebagai identitas sebagai anak-anak Allah. Engkau menjadi anak-anak yang terhilang, engkau menjadi anak-anak yang menolak kebenaran kalau engkau hidup di luar aku. Tapi Yesus katakan, kalau engkau hidup di dalam aku, kamu akan menghasilkan buah. Dan Paulus perjelas lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ini ayat 15. Efesus pasal yang pertama tadi. Tolong dibukain lagi buat saya. Terus ayat yang kelima. Bukan yang ini maksud saya. Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi yang perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Aku lebih perlu tinggal di dunia ini karena pelayananku, karena pekerjaanku, karena aku mau menghasilkan sesuatu yang baik, karena aku mau menghasilkan sesuatu yang kudus, karena aku mau menunjukkan bahwa aku adalah hidup yang diberikan kepada orang lain tanpa cacat dan celah, dan aku dilihat sebagai anak-anak Allah. Aku hidup dengan identitas yang benar, aku hidup menghasilkan buah, aku hidup memuliakan Tuhan dengan buah yang aku hasilkan. Tapi kalaupun aku harus mati, itu adalah keuntungan buat aku. Karena aku gak takut mati, kata Paulus. Karena mati cuma sekedar transisi. Dan setelah itu aku akan hidup sampai selama-lamanya. Gak ada penyakit, gak ada kesusahan. Semuanya bersama dengan Yesus. Dan semuanya dalam keadaan yang baik. Tapi sementara aku hidup dalam dunia ini, aku gak mau cepet-cepet juga. Kalau boleh milih yang mana aku juga gak tahu. Karena dua-duanya berharga buat aku. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan satu keyakinan buat kita. Entah hidup atau mati, hidup kita berguna buat banyak orang. Hidup atau mati, hidup kita memuliakan Tuhan. Mau hidup, mau mati, aku gak peduli. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus. Bayangkan, kalau Yesus gak bangkit, gak mungkin ada pengharapan seperti ini. Kalau Yesus gak bangkit, kita gak mungkin punya keberanian untuk bicara seperti ini. Tapi karena Yesus bangkit, walaupun saya harus mati hari ini, mungkin menyedihkan. Karena saya akan berpisah sementara dengan orang-orang yang saya kasihi. Walaupun menyedihkan, karena saya harus meninggalkan pekerjaan yang betul-betul saya suka. Saya mungkin menyedihkan, karena saya harus meninggalkan apa yang saya punya dalam dunia ini. Mungkin menyedihkan untuk sementara, tetapi aku melihat satu kepastian. Kalaupun aku mati hari ini, aku bertemu dengan Yesus. Dan aku akan hidup sampai selama-lamanya. Ada jaminan, ada kepastian buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahwa hidupnya gak sementara. Hidupnya adalah kekekalan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Kita akan datang kepada Tuhan. Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal. Hanya di dalam Kristus ada kemenangan. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan baru. Hanya di dalam Yesus ada sense of purpose. Hanya di dalam Yesus ada tujuan-tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Yesus, mati atau hidup kita, it doesn't matter. Dua-duanya sangat menguntungkan. Hanya di dalam Yesus. Dan kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari ini mendengar suara ini, hanya di dalam Yesus, bukan yang lain. Hanya di dalam Yesus, tidak di dalam yang lain. Itu adalah pengharapan kita. Itu adalah jaminan kita. Dan saya sangat percaya Tuhan akan genapi janjinya. Karena dia tidak pernah berbohong. Sekali lagi tundukkan kepala saudara sebentar. Dan mari datang kepada Tuhan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the
resurrection, Amin. that we will rise again. Ini percaya kami Tuhan. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. Yesus. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami percaya di dalam nama Bapa, kami percaya di dalam nama Anak, dan kami percaya dalam nama Roh Kudus. Kami percaya bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, dan kami juga percaya bahwa kami yang percaya di dalam nama Yesus akan dibangkitkan dari antara orang mati, sama seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Kami juga percaya bahwa dalam kehidupan ini kami menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan juga yang dibangkitkan, bukan cuma sekedar dibangkitkan dari antara yang mati, tapi kehidupan yang mati, hubungan yang mati, semua pemikiran-pemikiran yang mati, ide-ide yang mati, usaha-usaha yang mati Tuhan, harapan-harapan yang mati. Kami percaya pada saat kami percaya akan kebangkitan itu, maka semua yang mati ini akan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon kepadamu pada pagi hari ini, kuasa kebangkitan firman itu akan berkata-kata dalam setiap roh, dalam setiap hati, dalam setiap pikiran, dalam setiap pengenalan akan Tuhan. Engkau sendiri akan berkata-kata, bukakan, singkapkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Singkapkan dalam nama Tuhan Yesus, bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi ini, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, saya mau mengajak, ada beberapa di antara saudara yang mungkin pada hari ini, sekali lagi, hari ini, saudara baru pernah mendengar bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan saudara digerakkan oleh roh Tuhan di dalam hati saudara. Dia berkata-kata dalam hati saudara dan bertanya, maukah engkau percaya? Dan maukah engkau menerima kuasa kebangkitan itu? Kuncinya cuma satu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam namanya, maka engkau akan disebut anak-anak Allah. Mungkin ada 2 atau 3 orang di antara saudara yang ada dalam ruangan itu. Mungkin ada di antara saudara yang ada di lantai 1 atau ada di lantai 4. Atau mungkin ada di balkon di atas. Saya gak bisa lihat saudara. Tetapi roh Allah lihat saudara. Sementara saudara tundukkan kepala sebentar. Saya mau bertanya, kalau ada di antara saudara yang pagi ini, untuk pertama kalinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan mau percaya kepada Dia untuk menerima kuasa kebangkitannya, dan saudara mau belajar mencintai Dia, saudara mau belajar menjadikan Dia Allah dalam hidup saudara setiap hari, untuk pertama kalinya, angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Yang ada di lantai 1, yang ada di lantai 4, yang ada di lantai ini pun, saya lihat ada tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih, ada tangan-tangan yang terangkat. Saya gak bisa lihat saudara ada di lantai 1, saya gak bisa lihat saudara yang ada di lantai 4, saya juga gak bisa lihat saudara yang ada di balkon di atas. Tetapi saya lihat ada beberapa di antara saudara yang ada di tempat ini. Untuk pertama kalinya, saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Terima kasih, terima kasih. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri karena saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saudara mau untuk mulai hidup di dalam Dia. Saudara mau mulai bertumbuh di dalam Dia. Dan mulai menghasilkan buah di dalam Dia. Karena tujuan hidup saudara sudah ditetapkan oleh Tuhan sejak awalnya. Untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan engkau akan menjadi anak-anak Allah. Itu adalah tujuannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya gak bisa lihat yang di atas. Saya juga gak bisa lihat yang ada di lantai 1 atau di lantai 4. Namun kalau ada di antara saudara saat ini yang baru pertama kali, untuk pertama kalinya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Mari saudara akan ikuti saya berdoa sambil angkat tangan, 2 tangan saudara di atas. Dan ikuti saya berdoa.
Singers akan bantu saya. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Pada pagi ini, pada pagi hari ini, setelah mendengar firman, setelah mendengar firman, kami percaya kami percaya bahwa keselamatan kami, bahwa keselamatan kami, hidup yang kekal, hidup yang kekal, hanya ada di dalam Yesus. hanya di dalam Yesus. Dan dengan kesadaran kami, Dan dengan kesadaran kami, pada pagi hari ini juga, pada hari ini juga, kami mau menerima Engkau kami menerima Engkau sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. dan Juru Selamat kami. Mulai hari ini, Mulai hari ini, kami mau percaya kami mau percaya bahwa Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan kami. adalah Tuhan kami. Masuklah Masuk dalam hidup kami, dalam hidup kami, tinggallah tinggallah dalam hidup kami, dalam hidup kami, mulai dari saat ini sampai seterusnya. sampai seterusnya. Dan kami percaya, Kami percaya mulai hari ini mulai hari ini kami memiliki kami memiliki kehidupan yang kekal. kehidupan yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari beri tepuk tangan buat mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Amin.